kembali lagi bersama Cerdik Cendekia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks negosiasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sangat akrab dengan aktivitas tawar-menawar. Ternyata kegiatan seperti ini juga masuk ke dalam salah satu materi pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya teks negosiasi. Adapun materi yang pertama, kita akan membahas pengertian teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Negosiasi merupakan cara berunding untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Pihak-pihak mencari cara untuk menemukan butir-butir yang sama, sehingga akhirnya kesepakatan dapat dibuat dan dapat diterima bersama. Dalam bahasa Indonesia, pengertian teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya terdapat proses negosiasi atau berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti jual beli, kerjasama, dan kompetisi. Selanjutnya, tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi yaitu yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. Yang ketiga, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Atau lebih dalam, negosiasi bisa dikatakan mencapai win-win solution. Selanjutnya, ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi sama seperti teks yang lainnya. Teks negosiasi memiliki beberapa ciri. Adapun ciri umum teks negosiasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kesepakatan. Yang kedua, mencapai keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, sebagai sarana untuk mencari penyelesaian. Dan yang kelima, mengarah pada tujuan yang sama. Selanjutnya, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kalian sudah memahami bahwa tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Untuk itu, diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak, baik pihak yang menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang tepat. Perhatikan penggalan teks negosiasi berikut ini. Kalian bisa baca sendiri ya dialog yang tertera pada layar. Baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. Dalam negosiasi, menyampaikan alasan ini merupakan cara halus untuk membujuk pihak lain. Pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan atau syarat. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan.
Perhatikan penggalan teks negosiasi berikut ini. Ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Pada teks tersebut, ayah memenuhi permintaan Rani dengan mengajukan persyaratan. Kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak. Rani mendapatkan HP baru yang diinginkan, ayah mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Materi selanjutnya yaitu faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Dan yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Perhatikan teks negosiasi berikut. Nah, kalian bisa baca sendiri dialog yang tertera pada teks negosiasi ini. Kelanjutannya ada di slide berikutnya. Nah, setelah membaca teks negosiasi yang tadi, selanjutnya kalian perhatikan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi anak dengan ayahnya tersebut dalam tabel berikut ini. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi yang pertama yaitu alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak tepat. Bukti kutipannya ada pada sebelah kanan. Dan yang kedua, tidak memaksa pihak lain. Bukti kutipannya juga berada di sebelah kanan. Dan yang ketiga, kesediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat. Bukti kutipannya juga ada di sebelah kanan. Selanjutnya, kita masuk pada materi struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orientasi. Dalam hal ini, menuliskan pengenalan topik atau masalah pada pihak yang saling berkepentingan. Yang kedua yaitu pengajuan. Dalam bagian ini, disampaikan pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi permintaannya. Struktur yang ketiga yaitu penawaran. Selanjutnya disampaikan pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas permintaan yang disampaikan pihak pertama. Dan yang keempat, persetujuan atau kesepakatan. Berisi keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Struktur teks negosiasi sifatnya lebih fleksibel, tergantung permasalahan yang akan dinegosiasikan. Contoh topik teks negosiasi antara lain membahas kegiatan akhir tahun sekolah, penetapan uang sumbangan, mengajukan penawaran pembelian dengan harga khusus, dan sebagainya. Contoh lain dari struktur teks negosiasi sebagai berikut sesuai dengan kepentingannya. Yang pertama, struktur sederhana. Terbagi menjadi 3 yaitu pembuka, berisi salam pembuka dan menguraikan masalah yang dinegosiasikan. Yang kedua, isi, berisi proses negosiasi pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, penutup, berisi hasil negosiasi dan salam penutup.
Struktur selanjutnya yaitu penjual pembeli. Yang pertama, orientasi, berisi salam pembuka dan bertanya tentang kepentingan pembeli. Yang kedua, permintaan. Pembeli mengajukan permintaan pada penjual. Yang ketiga, pemenuhan. Penjual menyanggupi memenuhi permintaan pembeli. Yang keempat, penawaran. Penjual dan pembeli saling bernegosiasi. Yang kelima, persetujuan. Penjual dan pembeli saling bersepakat. Yang keenam, pembelian. Penjual dan pembeli melakukan transaksi. Dan yang terakhir, penutup, berisi salam penutup. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Teks negosiasi menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan bentuk bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Bentuk bahasa persuasif dapat dilihat pada contoh kalimat berikut. Bagus itu, Mam, cocok untuk dipakai sendiri atau menjadi souvenir. Yang kedua, menggunakan bahasa deklaratif. Bahasa deklaratif disampaikan dengan pernyataan yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi maupun berita mengenai suatu hal. Selanjutnya, menggunakan kesantunan berbahasa. Teks negosiasi memiliki ciri bahasa yang santun. Hal ini disebabkan agar tercipta komunikasi yang baik demi tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung yang digunakan dalam teks negosiasi diantaranya seperti kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif dalam teks negosiasi bertujuan supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan mudah dan tepat. Artinya, mudah dipahami oleh baik si pendengar atau pembaca, dan dapat secara tepat dapat diterima, maksudnya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Teks negosiasi berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang dituturkan seseorang untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Tuturan dalam sebuah teks negosiasi berupa dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Berikut beberapa contoh pasangan tuturan. Yang pertama, ada yang mengucapkan salam, ada yang membalas salam. Yang kedua, ada yang bertanya, ada yang menjawab ataupun tidak menjawab. Yang ketiga, ada yang menawarkan, ada yang memenuhi ataupun menolak tawaran. Teks negosiasi bersifat memerintah dan menerima perintah. Dalam sebuah negosiasi, terdapat seseorang yang memerintah dan yang memenuhi perintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, di dalam teks negosiasi menggunakan kalimat perintah. Selanjutnya, menggunakan pronomina persona. Pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina. Misalnya saya, kami, ataupun Anda. Selanjutnya, teks negosiasi menggunakan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung juga digunakan dalam teks negosiasi. Kalimat langsung merupakan kalimat yang menirukan ucapan atau yang diutarakan oleh orang lain. Selanjutnya, menggunakan kalimat kontras. Penggunaan kalimat kontras berarti menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Misalnya, penggunaan kata keterangan, terlalu, lebih atau kurang,
seperti, dan sebagainya.